Oke, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman dan semuanya, perkenalkan nama saya Fadlan Cahyadi dan rekan saya di sini Muhammad Yusuf Masya dari kelas 2D Sistem Informasi UIN Jakarta. Di sini kita akan membahas tentang pengaruh penggunaan media sosial dalam pembelajaran terhadap partisipasi dan keterlibatan pelajar. Kita akan mempresentasikan hasil dari KTI yang telah kita buat. Nah, coba deh teman-teman, kalau misalkan hari ini kita udah buka TikTok, WhatsApp ataupun Instagram. Nah, kita bayangkan di situ kalau misalkan waktu kita tuh dipakai buat belajar juga. Jadi nggak cuma dipakai buat scrolling aja gitu. Di situ pasti bakal banyak banget waktu yang terbuang dan bisa kita alihkan ke pembelajaran, membantu sekitar dan lain-lain sebagainya. Di sini kita akan membahas tentang itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. nah media sosial sekarang bukan cuma tempat hiburan. Buat Gen Z yang tumbuh bareng internet, medsos juga mulai dipakai buat belajar. Misalnya kayak sharing materi, diskusi kelompok, sampai cari referensi tugas. Tapi pertanyaannya, apakah makin sering pakai medsos, makin aktif juga pelajar dalam belajar? Oke, di sini ya, aku akan bahas dari tujuan dari penelitian kita dari karya tulis ilmiah yang akan kita buat. Kenapa sih topik ini tuh penting? Karena pelajar dari masa kini itu adalah digital natif yang tumbuh berdampingan dengan media sosial, dengan media sosial sebagai dari keseharian termasuk saat belajar. Jadi belajar pun bisa melalui media sosial. Nah, tujuan dari penelitian kita itu ada empat. Yang pertama itu adalah mendeskripsikan bentuk pemanfaatan media sosial sebagai media pelajaran, menganalisis pengaruhnya terhadap partisipasi belajar, lalu yang ketiga menganalisis pengaruhnya terhadap keterlibatan atau engagement pelajar, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat, dan dampaknya. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran. Nah, medsos ternyata dipakai dalam banyak bentuk. WhatsApp dan Facebook jadi kelas virtualnya, Instagram dan YouTube buat berbagi materinya. Bahkan TikTok dipakai buat tugas kreatif, kayak misalnya bikin video pembelajaran. Nah, dan ini juga berpengaruh positif ke partisipasinya, misalnya ke partisipasi para pelajar yang tadinya pemalu di kelas, jadi lebih berani nanya dan diskusi lewat grup WhatsApp. Oke, mungkin selanjutnya itu adalah kalau misalkan dampak dan juga keterlibatan ya dari teman-teman kita. Kalau misalkan nggak cuma partisipasi, tapi keterlibatan pelajar secara emosional dan kognitif juga mereka lebih termotivasi, lebih kreatif. Tapi ada sisi lainnya juga nih, kalau misalkan kebablasan atau media sosial bisa bikin kecanduan belajar berkurang, bahkan kemampuan komunikasi kita itu menjadi menurun. Sini sebenarnya sih ada alurnya ya, alur dalam media sosial partisipasi dan keterlibatan dari bagian ini. Yang pertama media sosial ke bawah itu dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi pelajar dan juga keterlibatan pelajar. Diturun lagi menjadi pengaruh faktor seperti demografis, konstekstual, perilaku, dan literasi digital, sama dampaknya itu adalah motivasi naik itu kalau positif, tapi negatifnya adalah kecanduan. Dan akhirnya sebagai pelengkap pembelajaran konvensional dan bukan pengganti interaksi tatap muka. Oke, lanjut ke berikutnya. Di sini dampak-dampak positif yang akan saya sebutkan Selanjutnya, dan juga dampak negatif eh, fleksibel, yaitu yang pertama bisa diakses kapan dan di mana saja, menghemat waktu dan biaya belajar, mendukung kolaborasi untuk belajar, meningkatkan motivasi dan aktivitas, dan juga memperluas akses untuk belajar. Lalu yang dampak negatifnya adalah berpotensi menimbulkan kecanduan, menurunkan waktu dan fokus belajar, partisipasi bisa menjadi administratif dan bukan substantif, dan juga isyarat nonverbal hilang, rawan salah paham, serta kemampuan komunikasi tatap muka menurun. Oke, boleh dilanjutkan. Boleh Sof dilanjutkan? Apa di sebelum saya dulu? Bagaimana? pembelajaran, tapi bukan mengganti interaksi tatap muka. Mungkin cukup segini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,